Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, sudah sepantasnya lah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kelapangan bagi kita untuk bisa hadir di majlis yang kita cintai ini sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini insyaallah taala kita akan mengupas dan membahas satu permasalahan yang tergolong di dalam permasalahan al-ahkam al-fiqhiyah yang berkaitan tentang al-adhiyah, hukum seputar masalah penyembelihan. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya masih hangat di dalam ingatan kita bahwa baru saja kita selesai melaksanakan salah satu hari raya besar umat Islam, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitr, di mana kaum muslimin mereka secara serempak mengumandangkan takbir,
mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya setelah perayaan hari raya Idul Fitr, sesungguhnya pun kaum muslimin sedang menanti dan menyongsong datangnya hari raya Idul Kurban. Maka ikhwani rahimani rahimakumullah, salah satu perkara yang sangat erat kaitannya dengan perayaan hari raya Idul Adha adalah disyariatkannya bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan al-udhiyah, penyembelihan, sebagai salah satu bentuk taqarrub ila Allah azza wa jalla, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan. Demikian pula penyembelihan yang merupakan salah satu syiar di dalam hari raya Idul Adha, merupakan salah satu daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mereka menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzimu sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya yang demikian itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Maka bagi siapa yang mereka menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, adapun yang melatar belakangi kami ingin mengutarakan pembahasan ini karena hari raya yang kita akan menyongsongnya sebentar lagi akan tiba, maka perlu kiranya bagi kami untuk mengupas dan membahas seputar permasalahan ini, terlebih lagi khususnya bagi siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang diamalkan seseorang dengan dia mengeluarkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dari sisi hartanya adalah dengan melakukan penyembelihan. Sementara seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba melalui anggota badannya adalah melaksanakan sholat.
Maka sesungguhnya telah tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat kedua yang telah kita bacakan tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat kepada Rabbmu dan lakukanlah penyembelihan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, adapun pengertian dari al-udhiyah itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam sebuah kitab yang bernama Mudzakkiratul Fiqh. Kata beliau rahimahullah taala, al-udhiyatu ma yudbahu ayyam Idul Adha min an-na'am taqarruban ila Allah taala bisababi Idul Adha وسميت بالأضحية لأنها تذبح ضحى يوم العيد. Yang dimaksud dengan al-udhiyah yaitu apa-apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dari berupa an-na'am, hewan-hewan ternak, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa babi Idul Adha, dengan sebab pelaksanaan perayaan Idul Adha. Jadi dinamakan dengan al-udhiyah karena pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha. Tetapi apabila seseorang dia memiliki suatu hajat, keperluan untuk dia menyembelih seekor hewan ternak, misalkan dia menyembelih sapi ataupun kambing, untuk dia bisa mengkonsumsi dari daging sembelihan tersebut, ataupun juga bisa dia berikan kepada keluarganya, maka ini bukan termasuk daripada al-udhiyah karena tidak dilaksanakan pada waktu perayaan Idul Adha, namun dilaksanakan di luar daripada itu. Ataupun seseorang yang dia melakukan penyembelihan dalam rangka untuk memberikan hadiah kepada orang lain, ini adalah merupakan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk penyembelihan, tetapi dari sisi tujuannya berbeda. Ada yang tujuannya adalah dalam rangka untuk dimakan sendiri, ataupun dalam rangka untuk dijual, ataupun dalam rangka untuk sebagai hadiah. Tetapi dinamakan dengan al-udhiyah adalah sesuatu yang disembelih ataupun dialirkan darahnya pada hari raya Idul Adha dari berupa hewan-hewan ternak sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pelaksanaan perayaan Idul Adha. Wa summiyat bil adhiyah, oleh karenanya dinamakan dengan al-udhiyah. Li'annaha tuddahu duha yaumul Id, karena sungguhnya disembelihnya hewan-hewan ternak tersebut pada waktu duha, pada waktu duha hari raya Idul Adha. Ini yang dimaksud dengan al-udhiyah. Lantas bagaimana kalau seandainya pelaksanaan penyembelihan tersebut sebelum waktu duha pada hari raya Idul Adha, ataupun pelaksanaannya sebelum dilaksanakannya salat hari raya Idul Adha, maka disebutkan di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadits Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man dhabaha qabla as-salati fala naska lahu, innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, wa man dhabaha ba'da as-salati faqad asaba sunnatal muslimin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat, maka tidak ada penyembelihan baginya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, sesungguhnya dia itu hanyalah daging yang dia peruntukkan kepada keluarganya. Dan barang siapa yang dia menyembelih setelah pelaksanaan salat Idul Adha, faqad asaba sunnatal muslimin, maka sungguh dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Itu dinamakan dengan al-udhiyah. Selain daripada waktu pelaksanaannya, maka itu tidak dinamakan dengan al-udhiyah. Bisa dipahami di sini? Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maka dari sini kita akan menjabarkan dan menerangkan tentang hukum-hukum seputar masalah penyembelihan. Hukum-hukum seputar masalah penyembelihan. Di antara daripada hukum-hukum seputar masalah penyembelihan ini menyangkut permasalahan wajibkah hukumnya bagi orang yang dia memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan ternak, ataukah hukumnya hanya sunnah muakkadah saja. Kemudian juga menyangkut tentang permasalahan waktu penyembelihan, dan demikian pula jenis-jenis hewan ternak yang disembelih pada pelaksanaan hari raya Idul Kurban. Yang pertama yang menjadi pembahasan kita adalah masalah hukum menyembelih hewan ternak bagi orang yang dia memiliki kemampuan pada hari raya Idul Adha. Adapun sebagian dari kalangan para ulama, mereka menyatakan bahwasanya al-udhiyah wajibah. Penyembelihan itu hukumnya wajib. Wala yajuzu lil qadir an yada'aha. Wala yajuzu lil qadir an yada'aha. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang dia memiliki kemampuan, memiliki keluasan harta, untuk dia meninggalkan amalan penyembelihan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan madhab dari madhab Abu Hanifah. Dan demikian pula pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan bahkan disebutkan di dalam fatwa beliau rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-26. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal adhiyatu wal aqiqatu wal hadyu afdalu min as-sadaqah bi thamani dzalik, bahwasanya penyembelihan akikah dan memberikan hadiah kepada fakir miskin yang berada di sekitar Masjidil Haram itu lebih utama daripada bersedekah dengan harga yang demikian. Minas sadaqah bi thamani dzalik. Fa idza kana ma'ahu malun yuridu taqarrub bihi ila Allah, apabila dia memiliki harta yang dia berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kana lahu an yudhhiya bih, maka hendaklah dia itu melakukan al-udhiyah, melakukan penyembelihan. Kalau dia memiliki kemampuan dari sisi harta, memiliki keluasan dari sisi harta, kana lahu an yudhhiya bih, hendaklah dia melakukan penyembelihan. Wal aqlu min al-udhiyati afdal min as-sadaqah, dan memakan dari penyembelihan tersebut itu lebih utama daripada sedekah. Wal hadyu bi Makkah afdal min as-sadaqati biha,
dan memberikan hadiah di Makkah. Hadiah daripada penyembelihan tersebut itu lebih utama daripada sedekah dengannya. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau menegaskan dan menguatkan pendapat yang menyatakan tentang wajibnya untuk menunaikan al-udhiyah, penyembelihan. Dan mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka asal dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua ini adalah al-amru lil wujub, perintah tentang kewajibannya, perintah yang sifatnya wajib. Ini dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka bersandarkan pula dengan hadis seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang kewajiban bagi seorang untuk melaksanakan penyembelihan pada waktu pelaksanaan hari raya Idul Adha, dan tidak diperbolehkan untuk dia melaksanakan sebelumnya, sebelum dilaksanakan sholat. Dan demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain, bagi seorang yang dia melaksanakan daripada penyembelihan kemudian tidak memenuhi persyaratan daripada hewan ternak tersebut, maka hendaklah diganti. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya wajibnya bagi seseorang untuk dia melaksanakan penyembelihan bagi siapa saja yang dia memiliki keluasan dari hartanya. Demikian pula hadis yang berbunyi, "Man kana dza sa'ah falyudhi wa man lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Takhrij Mushkilat al-Fiqh. Sebutkan, barang siapa yang dia memiliki keluasan dari sisi hartanya, maka hendaklah dia itu berkurban, melakukan penyembelihan. Dan barang siapa yang dia tidak melakukan penyembelihan, fala yaqrabanna musallana, maka barang siapa yang dia tidak melakukannya, maka jangan dia mendekati musalla kami, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Dan dipahami daripada hadis ini dari kalangan para ulama, sebagian dari kalangan mereka, bahwa ini adalah merupakan larangan dari mendekati musalla, yang menunjukkan ini adalah merupakan suatu bentuk al-uqubah, hukuman bagi orang yang dia memiliki kemampuan, indahu si'ah binisbati ila malih, memiliki kemampuan, keluasan dari sisi hartanya, tetapi dia tidak mau melakukan penyembelihan, tidak melakukan al-udhiyah, maka dia diberi hukuman, tidak diperbolehkan untuk dia mendekati musalla. Dan tidak ada penerapan hukum yang seperti ini kecuali bagi orang yang dia meninggalkan kewajiban. Dan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ini menegaskan, menguatkan daripada ucapan beliau, sebagaimana beliau menyatakan, inna hadha huwal qiyasu bi'id al-adha ala 'id al-fitr, bahwasanya hal ini merupakan qiyas, perayaan hari raya Idul Adha di atas perayaan hari raya Idul Fitr.
Dan beliau menyebutkan li anna Idul Fitr ta'aman was salah wal adha fihi dzabhun was salah, karena sungguhnya perayaan hari raya Idul Fitr berisikan padanya ta'amun was salah, diperintahkan untuk seorang itu dia makan berbuka, dan demikian pula melaksanakan sholat. Sedangkan pelaksanaan hari raya Idul Adha berisikan padanya dzabhun was salah, pelaksanaan penyembelihan dan pelaksanaan sholat. فَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَّفِقَ الْعِيدَانِ فِي الشَّرِيعَتَيْنِ الصَّلَاةُ وَإِيتَاءُ الْمَالِ يَكُونُ هَذَا وَاجِبًا. Dan demikian pula alasannya karena berkecocokannya antara ataupun bertepatannya antara dua hari raya di dalam dua syariat, yaitu berupa sholat dan demikian pula penunaian harta, maka hukumnya ini adalah wajib, kama kana fi Idul Fitr, sebagaimana yang tertera di dalam pelaksanaan hari raya Idul Fitr. Ini bagi yang menyatakan tentang wajibnya. Dan Allah Ta'ala alamu bisawab, bahwa inilah yang rajih, ini yang lebih kuat. Walaupun di sana juga ada sebagian dari kalangan para ulama yang mereka berpendapat bahwasanya dalam masalah al-udhiyah, penyembelihan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yukrahu tarkuha, dimakruhkan untuk meninggalkannya. Jadi hukumnya makruh bila dia meninggalkannya. Dikatakan dia makruh untuk meninggalkannya, maka hanya sampai kepada tingkatan sunnah muakkadah. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari sebagian madhab dari kalangan para ulama, seperti madhab al-Hanabilah, madhab para pengikut al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya penyembelihan ini merupakan min sunanil mursalin, termasuk daripada sunnahnya para rasul-rasul terdahulu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau menetap di negeri Madinah selama 10 tahun, beliau melakukan penyembelihan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW demikian ihtimamnya, demikian besar perhatian beliau di dalam melaksanakan penyembelihan ini, karena merupakan salah satu bentuk taqarrub ila Allah azza wa jalla, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan alasan yang digunakan oleh sebagian dari kalangan madhab yang menyatakan bahwasanya penyembelihan itu hukumnya hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan tidak sampai kepada hukum kewajiban. Ini apabila kita berbicara tentang masalah hukum. Kalau seseorang dia telah mengetahui hukum yang detail dari permasalahan penyembelihan ini, walaupun di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat, ada yang menyatakan wajib dan ada pula menyatakan sunnah muakkadah, maka di sana nanti dia akan bisa mengetahui lebih lanjut setelah mengetahui hukumnya tersebut, melihat lebih lanjut tentang perkara-perkara yang berkaitan erat dalam permasalahan ini, yaitu membahas seputar permasalahan-permasalahan selanjutnya, seperti dari jenis hewan ternak apa sajakah yang dituntunkan di dalam penyembelihan, dan demikian pula dalam masalah waktu, dan demikian pula syarat-syarat yang menjadi tuntunan di dalam melakukan penyembelihan, mana saja yang harus dipenuhi, mana saja yang harus dilakukan di dalam masalah penyembelihan tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian sebelum kita menanjak kepada permasalahan berikutnya, ada sebuah pertanyaan.
hal sunniyatul udhiyatu lil hayy awil mayyit, apakah disunahkan penyembelihan itu diniatkan untuk orang yang hidup saja ataukah yang mati juga? Ini permasalahan. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-udhiyatu sunniyatuha lil hayy wa laysat masnunah lil mayyit. Bahwasanya penyembelihan itu disunnahkan dalam hal meniatkannya untuk yang hidup dan bukan disunnahkan untuk yang mati. Wal udhiyatu 'anil mayyit min babil jaiz la min babil masyru'i. Adapun penyembelihan yang diniatkan untuk yang telah meninggal, telah mati, itu dari sisi kebolehannya saja, bukan dari sisi disyariatkannya. Wa innamal udhiyatu 'anil ahya, sesungguhnya saja penyembelihan itu diniatkan untuk yang hidup. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadin minal amwat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah beliau itu melakukan penyembelihan yang diniatkan untuk salah satu dari orang-orang yang telah meninggal dari anggota keluarga beliau. Misal kata Syekh Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW yang pertama. Wa banatuhu, dan demikian pula anak-anak perempuan beliau. Wa ammuhu Hamzah, dan demikian pula paman beliau Hamzah. Wa auladuhu, dan anak-anak lelaki beliau. Wa katsirun min ashabihi alladhina yuhibbuhum lam yudhi li ayyi ahadin minhum, dan demikian pula kebanyakan dari kalangan para sahabat beliau yang beliau mencintai mereka, tidaklah pernah beliau melakukan penyembelihan yang diniatkan untuk salah seorang di antara mereka. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, wa laqad qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang terbaik. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan penyembelihan yang diniatkan untuk yang telah meninggal, karena ini bukan merupakan bagian daripada sunnah, tetapi telah dinyatakan sebagaimana di muqaddimah dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah taala, wal-udhiyatu 'anil mayyit min babil jaiz la min babil masyru', bahwasanya penyembelihan yang diniatkan untuk yang telah meninggal itu dari sisi kebolehannya saja dan bukan dari sisi disyariatkannya. Nah, ya, jadi boleh-boleh saja. Misalkan dia melakukan penyembelihan satu hewan kambing misalkan, dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, walaupun misalkan mencapai 100 orang, tetapi dari kalangan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, bukan orang lain yang menjadi tanggung jawab dia, maka diperbolehkan seperti ini. Untuk ahlul baitnya, baik yang hidup maupun yang mati, boleh. Nah, kemudian di sana pula terdapat permasalahan penting, dan ini adalah merupakan perkara yang dikatakan hampir dilakukan oleh kebanyakan daripada kalangan kaum muslimin, yaitu dari bentuk-bentuk penyembelihan yang dilakukan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti penyembelihan hewan ternak yang mereka peruntukkan untuk
para wali-wali, ataupun kepada orang-orang yang saleh, ataupun kepada pohon-pohon, ataupun kepada berhala-berhala. Ini semua adalah merupakan bentuk kesyirikan yang mereka peruntukkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala merintahkan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku, dan demikian pula penyembelihanku, seluruhnya diperuntukkan kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam. La syarika lahu bidzalika umirtu. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu aku diperintahkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata sebagian besar dari kalangan kaum muslimin, mereka terjatuh di dalam pola kehidupan yang membinasakan mereka di akhirat kelak, yaitu mereka terjatuh di dalam pola kebudayaan kesyirikan yang pernah berlaku sejak zaman jahiliyah terdahulu sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ana aghna an syuraka man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah butuh kepada sekutu-sekutu, kepada syarikat-syarikat. Maka barang siapa yang dia beramal, yang dia menyekutukan aku bersamaku selainku, maka aku meninggalkan apa yang dia melakukan kesyirikan padanya dan sekutu-sekutu tersebut. Maka dia menunjukkan wajibnya bagi setiap kaum muslimin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula di dalam hal penyembelihan yang merupakan ibadah maliyah, untuk mereka mengikhlaskan penyembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila mereka menyerahkan, mengarahkan peribadahan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terhasilkan suatu tujuan yang dicita-citakan, yaitu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka terjatuh dalam kesyirikan, terkadang mereka beralasan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Terlebih lagi di dalam jenis penyembelihan yang sudah diniatkan seseorang dalam bentuk nadar, misalkan seperti yang diriwayatkan dari Tabi Dhahhak, ketika ada seseorang yang dia ingin melakukan penyembelihan di sebuah daerah yang bernama Buana. Buana ini merupakan suatu tempat di negeri Hijaz. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan penyembelihan di sana, melakukan kurban di sana. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, apakah di tempat tersebut ada dari berhala-berhala yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang menyatakan tidak ada. Kemudian dinyatakan Rasulullah SAW, apakah
di sana di tempat tersebut biasa dipakai untuk hari raya daripada hari raya mereka? Maka orang menyatakan tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ufi bin nadari, maka tunaikanlah nadarmu, karena sungguhnya tidak diperbolehkan bagi seorang untuk dia menaikkan nadarnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kategori yang wajib, ingin melakukan penyembelihan yang masuk dalam kategori nadar, maka harus dia menunaikannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan penyembelihan ini adalah berkisar tentang masalah syurutul al-adhiyah, syarat di dalam melakukan penyembelihan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, bahwa yang menjadi syarat yang pertama, yang disembelih itu adalah tergolong dari bahimatul an'am, dari hewan ternak. Ya, seperti unta, kemudian sapi dan kambing. Tidak termasuk di sini hewan yang berkaki dua seperti ayam. Ini tidak masuk dalam hukum penyembelihan. Ini yang pertama. Adapun dasarnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am." Dan setiap umat kami jadikan mansakan, sembelihan mereka, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dari berupa bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Seperti apa tadi? Unta, sapi dan kambing. Dan demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan dalam hal ini, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadbahu illa musinna illa an ta'sur 'alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dha'n." Janganlah kalian itu melakukan penyembelihan kecuali bila mana telah mencapai umur dari hewan ternak tersebut yang hendak disembelih. Kecuali apabila kalian mendapatkan adanya kesulitan, fatadbahu jaz'atan min ad-dha'n, maka hendaklah kalian itu melakukan penyembelihan jaz'ah min ad-dha'n, yaitu sejenis domba. Ini yang pertama. Yang disembelih itu adalah dari bahimatul an'am. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi bagi siapa saja yang hendak melakukan penyembelihan, an yablugha sinnal mu'tabar syar'an, hendaklah hewan sembelihan yang hendak disembelih tersebut dia telah mencapai umur yang teranggap secara syar'i sah dan teranggap secara syariat, bukan berdasarkan kalkulasi ataupun perhitungan manusia sendiri kemudian dia menyembelih. Belum masuk waktu hitungan untuk disembelih kemudian disembelih, maka tidak sah, tidak teranggap.
Dan disebutkan perinciannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adapun kalau yang disembelih itu adalah unta, maka umur yang menjadi ukuran dan teranggap secara syar'i adalah 5 sanawat, 5 tahun umurnya. Wa maduna dzalika li yudhha bih, adapun yang umurnya di bawah daripada 5 tahun maka tidak boleh untuk disembelih. Tidak boleh untuk dilakukan an-nahr, dialirkan darahnya, karena unta itu bukan disembelih tetapi dengan apa? Ditusuk, dialirkan darahnya. Adapun sapi, apabila telah mencapai umur 2 tahun secara sempurna, mencapai umur 2 tahun secara sempurna, ini bagi yang ingin melakukan penyembelihan ya, harus tahu umurnya dari sapi tersebut ataupun unta. Misalkan ada yang ingin berkorban unta di Indonesia, apa dia mungkin barangkali mendatangkan dulu unta dari Arab Saudi, terlalu mahal biayanya, mungkin barangkali dia sudah kehabisan untuk ongkosnya saja itu. Wa minal ma'iz, kemudian berikutnya ada al-ma'iz. Apa itu al-ma'iz? Yang termasuk dalam spesies kambing, cuma kambingnya jenis apa? Jenis kambing Jawa atau kambing kacang. Maka umur yang disyaratkan bagi kambing ma'iz ini adalah matamma lahu sanah, apabila dia telah genap berumur setahun. Matamma lahu sanah, apabila dia telah genap berumur 1 tahun. Kemudian berikutnya dari jenis al-dha'n. Apa al-dha'n tadi? Domba. Dikatakan oleh Syekh, ma tamma lahu nisfu sanah wa hiya al-jaz'ah, apabila dia telah genap mencapai umur nisfu sanah, setengah tahun. Dan inilah yang dinamakan dengan jaz'ah. Ya, jaz'ah. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, diberikan rukhsah, keringanan di dalam kategori jaz'ah ini dengan alasan li tayyibi lahmiha, disebabkan karena bagusnya daging dari jaz'ah ini. Wa madunatil kasir la yudhha bih, adapun yang kurang daripada ukuran umur yang telah disebutkan tadi maka tidak diperbolehkan untuk disembelih. Jadi jangan sembarang sembelih saja. Ada kambing, ada sapi, ada unta, sembelih saja. Lihat, tidak lihat umurnya. Ya. Dan dalilnya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di atas. La tadbahu illa musinna illa an ta'sur alaikum fatadbahu jaz'ah min ad-dha'n. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna saliman min al-uyub al-mani'ati min al-ijza'. Hendaklah hewan ternak yang hendak disembelih itu selamat dari aib yang mencegahnya dari dibolehkan untuk disembelih. Kalau misalkan ada aib-aibnya, maka perlu dirinci aibnya bagaimana ini. Karena di sana ada aib-aib dari hewan ternak tersebut yang menjadikan hewan ternak tersebut terhalang untuk dia disembelih. Dan ada pula di sana jenis aib yang itu tidak sampai kepada tingkatan terhalangnya untuk disembelih, tetapi hukumnya makruh saja. Nah,
Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Fa idza wajadta hadhihi al-'uyuba lam yajzi at-tadhiyya bihi wa dhalika." لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأمور لا تتم إلا بشرطها وانتفاء موانعها. سنذكر العيوب في مكان لاحق. Kata beliau, apabila engkau mendapatkan dari aib-aib, kekurangan-kekurangan dari hewan ternak tersebut, maka tidak sah ataupun tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan padanya. Ini disebabkan karena adanya kaidah yang telah ditetapkan di sisi ahli ilmi di kalangan para ulama, annal umur la tatim illa bi syartiha wa intifai mawani'aha, bahwasanya perkara-perkara itu tidak akan sempurna kecuali dengan pemenuhan syarat-syaratnya dan tidak adanya pencegah-pencegahnya. Maka ini yang menjadikan sempurnanya pelaksanaan penyembelihan tersebut, apabila telah memenuhi syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalangnya itu apa? Aib, kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam hewan tersebut. Dan kami akan menyebutkan aib-aib pada tempat ataupun pada pembahasan berikutnya. Nanti akan disebutkan insyaallah. Kemudian syarat yang berikutnya, an yakuna fil waqt al muhaddad syar'an, bahwasanya penyembelihan itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa huwa ma baina salatul Aid ila ghurubi syams al-yawm ats-tsalits 'ashar min Dzulhijjah. Naam. Jadi pelaksanaannya itu adalah ma baina shalah, di antara daripada salat Aid, artinya setelah melaksanakan salat Aid al-Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal berapa? Ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Baru selesai itu penyembelihan, tidak ada lagi setelah itu. Kalau setelah itu menyembelih silakan saja, bukan diharamkan seorang menyembelih, silakan saja, tetapi itu bukan masuk dalam al-udhiyah, tetapi itu hanya penyembelihan biasa. Apakah mungkin masuk dalam kategori nadar, maka hukumnya wajib, atau dalam rangka untuk memberikan hadiah, ataukah dalam rangka untuk dimakan sendiri, ataupun dalam rangka untuk dijual, seperti yang dilakukan oleh para penjual-penjual daging yang mereka mungkin punya peternakan hewan seperti sapi, kambing, kalau misalkan punya unta, ya, kemudian dia sembelih untuk dijual. Baik. Adapun dalilnya yang menunjukkan bahwasanya harus disyaratkan pelaksanaan penyembelihan itu setelah pelaksanaan salat Idul Adha adalah sebuah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Man dhabaha qabla shalah fala naska lahu." Barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, maka tidak ada penyembelihan baginya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, "Innama huwa lahmun qaddamahu li ahli." Sesungguhnya saja itu adalah merupakan daging yang dia peruntukkan, persembahkan kepada keluarganya. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad asaba sunnatal muslimin, dan barang siapa yang dia itu menyembelih setelah pelaksanaan salat Idul Adha, maka sungguh dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini dalilnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan sebelum pelaksanaan salatul Id, walaupun seorang itu dalam keadaan kondisinya jahil, dalam keadaan misalkan dia tidak tahu menahu, ataupun mungkin barangkali dalam keadaan betul-betul dia tidak tahu permasalahannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli rabbika wanhar," maka laksanakan salat untuk Rabbmu
kepada Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan. Maka di sini tersirat suatu kandungan di mana diperintahkan bagi seorang untuk dia melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan memulai apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Fashalli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat dulu, kemudian setelah itu apa? Menyembelih. Bukan dibalik, sembelih dulu baru salat. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah Ibn Niyar. Abu Burdah Ibn Niyar adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia memiliki nama Al-Harith bin Amr. Ya, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Taqribut Tahdhib bahwa Abu Burdah Ibn Niyar dalam sebuah riwayat dia melakukan penyembelihan sebelum dilaksanakannya salat Idul Adha. Maka tatkala Rasulullah SAW berkhutbah dan menjelaskan kepada manusia, kepada khalayak, bahwasanya penyembelihan yang dilakukan sebelum sholat maka tidak teranggap penyembelihan tersebut, maka sahabat ini menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qarrabtu syatai, ya Rasulullah, aku sudah melakukan pendekatan diri, telah melakukan kurban. Maka Nabi SAW menyatakan syatuka syatul lahm, maka penyembelihan kamu itu adalah penyembelihan untuk dimakan dagingnya. Naam. Dan di sini Nabi SAW tidak memberikan adanya uzur. Padahal dalam keadaan Abu Burdah bin Niyar dia tidak mengetahui, artinya dalam keadaan dia jahil, bodoh, tidak mengerti hukumnya. Maka Rasulullah SAW tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Burdah bin Niyar ini tidak sah. Tidak sah. Naam. Ini yang menunjukkan bahwasanya syarat yang keempat ini cukup penting, yang melatar belakangi dalam hal penyembelihan setelah disebutkannya beberapa syarat-syarat sebelumnya. Dari syarat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan yang terakhir adalah syarat yang keempat. Naam. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian yang termasuk pula di dalam permasalahan penyembelihan ini adalah seperti yang telah disebutkan tadi di dalam syarat-syarat penyembelihan tentang adanya kekurangan-kekurangan yang terdapat pada hewan yang akan disembelih, dan ini akan menjadikan sebab terhalangnya seorang melakukan penyembelihan. Maka disebutkan di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW berkhutbah, dan hadis ini datang dari Al-Barra ibn Azib, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, arba'un la tajuzu fil adhahi, bahwasanya di sana ada 4 perkara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sembelihan padanya. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awruha, yaitu hewan ternak yang dia matanya buta sebelah dan jelas butanya. Kemudian yang kedua al-maridatul bayyin maraduha,
hewan ternak yang sakit kondisinya dan jelas ada indikasi menunjukkan bahwasanya dia itu adalah sakit. Kemudian yang ketiga, al-arja'ul bayyinu dhal'uha, yaitu hewan ternak tersebut dia memiliki cacat pincang dan jelas pula cacatnya. Kemudian yang terakhir adalah al-ajaba allati la tanqa, yaitu hewan ternak tersebut lemah dan dia tidak memiliki sumsum, artinya kurang sumsumnya, sehingga menjadikan lemahnya kekuatan hewan ternak tersebut. Nah, maka ini 4 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu batasan di dalam menilai apakah hewan tersebut telah memenuhi syarat untuk disembelih atau tidak. 4 perkara ini. 4 perkara ini. Dalam permasalahan yang pertama, yaitu buta sebelah matanya dan jelas butanya. Kalaulah seandainya didapatkan ketidakadanya kejelasan dalam permasalahan ini, maka diperbolehkan untuk disembelih. Kalau misalkan ketidakadanya kejelasan dalam masalah ini, cuma sekedar perkiraan dan belum dalam keadaan diuji coba apakah memang betul-betul buta sebelah matanya, itu namakan dengan al-aura. Kalau misalkan sampai kepada tingkatan al-umya, buta total, yaitu 2 matanya buta, ya ini lebih parah lagi, tentunya tidak boleh lagi untuk disembelih. Nah, walaupun sebagian dari kalangan para ulama bahwa apabila hewan tersebut dalam keadaan umya, dalam keadaan buta matanya, maka itu tetap sah untuk disembelih, karena sungguhnya kebutaannya itu tidak akan mengurangi dari apa yang memenuhi syarat-syarat yang lain dari disembelihnya hewan ternak tersebut. Bisa jadi mungkin barangkali hewan ternak berupa kambing misalkan dia buta, tetapi dari sisi jisimnya, tubuhnya besar dan gemuk misalkan, ya, maka sebagian dari kalangan madhab menyatakan bahwa ini tidak memberikan pengaruh. Tetapi ucapan yang rajih dalam permasalahan ini bahwa tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Demikian pula kondisi binatang yang dia itu sakit dan jelas sakitnya, ini bisa diteliti. Apakah mungkin datang kabar itu dari dokter hewan misalkan, dinyatakan bahwa hewan ini sakit, dan bisa dilihat indikasinya seperti misalkan keadaan hewan tersebut yang dia dari sisi mengkonsumsi makanan misalkan teramat sulit, susah makannya, ataupun mungkin barangkali ketika dari sisi berjalannya juga terlihat susah, yang menunjukkan bahwasanya indikasi ada ke arah sana, bahwasanya hewan tersebut sakit. Ataupun mungkin terlihat jelas dari kulit hewan ternak tersebut, seperti misalkan mengalami luka ataupun yang selainnya, ataupun mengalami penyakit, ataupun terserang penyakit yang menular misalkan, maka ini masuk dalam kategori hewan ternak yang dia memiliki kekurangan, yaitu sakit. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk disembelih. Nah, ada lagi yang lebih parah dari jenis sakit yang dikategorikan dalam istilah syar'inya al-mabsyumah, yaitu hewan ternak tersebut dia makan tetapi perutnya dalam keadaan tidak diisinya, kosong saja, kena penyakit perut, sakit perut hewan. Dikatakan oleh Imam Malik bahwa yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk disembelih, dan ini adalah merupakan pendapat yang benar.
Karena yang seperti ini dikatakan akhtar minal maridah, lebih berbahaya daripada penyakit yang dialami yang lainnya. Makan tetapi kosong perutnya, sakit. Ya, jadi mungkin gemuknya dari sisi jisim yang lainnya tidak kelihatan, tulang-tulangnya juga tidak kelihatan, artinya tidak berisi berupa daging, kegemukan, tetapi yang membesar itu hanya bagian daripada perutnya saja. Maka ini istilahkan dengan al-mushun. Kemudian ada lagi istilah sakit yang lain pada hewan ternak tersebut, apabila hewan tersebut dia terjangkiti dengan penyakit al-majnunah, penyakit kegilaan. Ada hewan gila, gimana nih, bisa disembelih atau tidak? Sebagian dari kalangan para ulama menyatakan tidak boleh disembelih ini. Tetapi yang rajih dalam permasalahan seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa hal ini tidak memberikan pengaruh, dan apabila para dokter hewan menyatakan bahwa ini tidak memberikan pengaruh pada daging yang akan dikonsumsi, maka tidak apa-apa untuk dilakukan penyembelihan padanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ada hewan gila nih, ya. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajaba allati la tanqa, yaitu hewan yang dia itu lemah dan tidak memiliki sumsum, memiliki kandungan sumsum yang banyak, yang itu akan memberikan suatu pengaruh bagi energi kekuatannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Namun apabila misalkan kambing ataupun sapi yang dalam keadaan misalkan kurus, ya, pada suatu ketika mungkin barangkali diperkirakan bahwa ini tidak bisa disembelih. Tetapi misalkan suatu saat ketika dia memakan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun mengkonsumsi daripada makanan-makanan yang menjadikan tubuhnya semakin gemuk dan semakin banyak sumsumnya dan dagingnya, maka yang seperti ini akan berubah pula hukumnya menjadi diperbolehkan untuk disembelih. Apabila maksudnya berjalan waktu dalam keadaan dirawat dan dipelihara sampai gemuk, masya Allah. Kemudian yang tidak bisa kita lewatkan pula dalam pembahasan ini adalah jenis aib-aib dari hewan ternak yang itu tidak mencegah dari seorang untuk melakukan penyembelihan padanya, tetapi hanya sampai kepada tingkatan makruh untuk menyembelihnya, dan bukan masuk dalam kategori aib ataupun kekurangan yang menjadikan seorang itu tercegah untuk menyembelihnya. Seperti apa tadi? Buta sebelah matanya dan jelas kebutaannya. Kemudian apa lagi? Sakit, pincang, kemudian lemah. Nah, kalau misalkan masuk dalam kategori pincang, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu apabila dia memang betul-betul pincang dan tidak bisa berjalan walaupun hanya tertatih-tatih misalkan, tapi harus dengan bantuan, maka seperti tidak diperbolehkan untuk disembelih. Tetapi kalau misalkan dia masih bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, misalkan jalannya agak miring-miring gitu, maka dikatakan bahwa tetap diperbolehkan untuk disembelih. Kemudian diantara daripada kekurangan-kekurangan ataupun aib-aib yang tidak mencegah bagi seorang untuk melakukan penyembelihan dan hanya menghasilkan hukum al-karahiyah saja, yaitu dimakruhkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, minal uyubil lati la tamna al-ijza' walakin tujibul karahiyah ka kasrul qarn. Ya, diantara daripada aib ataupun kekurangan yang tidak mencegah untuk disembelihnya hewan tersebut dan hanya menghasilkan hukum karahiyah saja, seperti apa? Kasrul qarn, tanduknya misalkan patah. Wah, qit'ul udhun, hidungnya misalkan terpotong.
ataupun mungkin barangkali terbakar, ataupun mungkin barangkali pilas sedikit, ya macam-macam. Yang nggak tahu lagi ngapain, tiba-tiba misalkan nubruk sesuatu, tiba-tiba hidungnya langsung berubah dari keadaan yang semula misalkan, kan cacat tadi. Makanya seperti ini kata beliau rahimahullahu taala, maka ayat yang seperti ini tidak mencegah untuk disembelihnya hewan ternak tersebut, dan hanya sampai pada tingkatan karahiyah, dimakruhkan. Jadi kalau misalkan disembelih makruh, ya. Tapi karena mungkin barangkali ya tidak ada bisa dimanfaatkan, melainkan seorang menginginkan untuk dia memanfaatkan dagingnya tersebut sehingga dia potong hewan tersebut, maka dia potong. Naam. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan masih ada lagi beberapa perkara-perkara. Nah, saya kira mungkin sampai di sini dulu bisa kita sampaikan dari sebagian permasalahan berkenaan tentang masalah al-udhiyah, penyembelihan hewan kurban, dan mudah-mudahan insyaallah taala dari sebagian masalah yang lain kita akan bisa kemukakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.